Ibu Eliana. Nah, kemudian Naomi. Jadi kalau saya itu lebih kenal, kalau kita Toraja kebiasaan itu yang lebih dikenal itu anak pertama. Jadi nama sebenarnya kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi macam ini saya kenalnya Mama Tommy, Mama Tony. Nah, kemudian yang belakang, oh dan bukan ya. Nah, kemudian saya sendiri, wah ini paling panjang nama saya. Nama saya Daud Adi Mangala, dipanggil sehari-hari Adi. Jadi itulah maksud tujuan kami, sekaligus kami memperkenalkan keluarga yang kami bawa. Jadi barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah mewakili keluarga besarnya Pak Ruben. Dan sekali lagi kami menadahkan tangan untuk menerima kehadiran Bapak keluarga besar Toraja di tempat ini, apalagi dengan satu maksud bahwa ingin membangun hubungan kekeluargaan. Tentunya maksud baik ini perlu kita dukung bersama. Dan kami keluarga besar di tempat ini juga ingin memperkenalkan. Saya kenalkan dulu, inilah Ibu Bernadetta, istrinya Pak Murep, Pak Mikael Murep, mamanya Pesa. Beliau memang sudah dalam kondisi tidak terlalu sehat, makanya berada di kursi roda. Nah, tuan rumah berikutnya ini anaknya yang tua, kakaknya si Ica, abangnya si Ica. Lalu istrinya Pesa adalah Clara. Terus adiknya Pesa ini adalah Peli. Peli dulu. Nomor 2 Peli. Nomor 3 itu Edi. Kami memanggilnya Sep Safei, jago masak. Cuman dia belum bisa mendapatkan mempopulerkan program masak godot. Lalu berikutnya dari keluarga besar yang tua-tua dulu, Bapak nomor 4. Siapa namanya? Pit, nomor 4. Nah, yang nomor 5 Ica, yang paling hafal adalah Tian. Siapa orangnya? Terus dari keluarga-keluarga dekat, kami ingin perkenalkan juga pastor keluarga, Pastor Pio. Ini pastor. Jadi kalau bapak ibu tadi Pak Ruben sekeluarga membawa kemenakan Tuhan, nah kami juga punya kemenakan Tuhan. Inilah dia. Terus berikutnya Bapak keluarga inti sudah, keluarga dekat berikutnya adalah Bapak Rasin. Dia sudah termasuk keluarga penuh uban. Silakan Bapak Rasin. Lalu di sebelahnya itu istrinya Ibu Wati. Terus di sebelahnya ada Tante Pepa. Terus tadi ada Kak Amel. Kak Amel ini adik kandung almarhum Mikael. Saya sendiri sepupunya sebenarnya. Jadi tantenya Pesa. Ada
Om Dion, mana Dion? Terus kemudian di luar ya, ada. Terus ada Denny, di belakang lagi ada adik-beradik, oh, ada Bapak Hendrikus Hambut, orang nanti Tuhan tolong, NTB, nanti Tuhan bantu, bukan NTT ya, NTB. Istrinya keponakan saya, keponakan almarhum juga. Lalu di sebelah ini adik kandung saya, kami adik beradik sepupu dengan almarhum Mikael Murep. Terus di belakangnya lagi siapa-siapa? Ada Atta tadi saya lihat juga, itu adik kandungnya almarhum bapaknya Pesa, adik kandung Mikael Murep. Terus saya pikir sudah cukup. Nah, lalu kembali kepada maksud dan tujuan kedatangan Bapak Ibu tadi. Tentu niat baik ini sekali lagi perlu kita dukung bersama melalui doa nanti. Dan setelah ini mungkin ada sesuatu yang ingin diserahkan oleh Tian bersama rombongan kepada keluarga di rumah tangga ini. Mic ini akan saya serahkan kepada tuan rumah Pesa, ponakan kami. Nah, saya belum memperkenalkan diri saya. Saya Sylvester Ansel Urep. Saya sudah pensiun, umur saya baru 67 tahun. Baru 67, belum 76. Silakan Pak Pesa. Penyerahan ini dulu. Silakan, kami persilakan. Boleh simbolis, kan tidak harus semua simbolis. Ica boleh. Oh kalau gitu ini aja. Pesa aja mewakili Mama. Terima kasih. Terus mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tian kepada kekasihnya sebagai tulang rusuk kepada Ica. Mau satu-satu kah? Simbolik ya. Nah, dari Tian kepada Ica, mungkin ada sesuatu yang mau dikenakan, silakan. Langsung saja. Tian ke sini. Silakan. Buka maskernya supaya kelihatan wajahnya dua-duanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Singkat cerita dulu ya. Jadi saya datang ke sini ke Pontianak 2 tahun yang lalu. Saat itu tujuan utama saya mungkin hanya bekerja, mencari nafkah. Belum terlintas buat mencari jodoh.
berjalannya waktu ketemulah dengan Ica. Awalnya kan nggak langsung punya komitmen kan, hanya sebagai rekan, teman. Kemudian nggak tahu kenapa ada yang mengarahkan mungkin. Akhirnya kita berdua berkomitmen untuk lebih serius. Mungkin saat itu juga ya yakin tidak yakin kan, namanya juga hidup kan, terlalu yakin juga salah, nggak yakin salah juga. Berjalannya waktu kita berkomitmen sampai dengan sekarang hari ini. Kita punya masa lalu masing-masing. Yang di masa lalu ya mungkin kita punya hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, tapi itu kan jadi sebuah perjalanan hidup. Dan sampai tiba hari ini kita sudah di pelabuhan terakhir. Jadi izinkan saya, Brigita Angelica Wisaga, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta saya. Maukah engkau menikah denganku? Kristianto, terima kasih juga sudah mulai berkomitmen. Terima kasih juga sudah menerima Ica di masa lalu dan masa sekarang. Dan Ica akan menikahi kamu. Sudah, silakan duduk. Seperti tadi malam saya katakan, inilah dia keluarga Dato, Dayak Toraja. Selanjutnya pertemuan ini akan dilanjutkan dengan misa bersama yang dipimpin oleh Pastor Pius Jelani. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pastor untuk memimpin misa pada sore hari ini. Silakan Pastor. Sebentar ya. Apa? Tetap. Ini ada dua. Jadi tetap baca doa. Ya, baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Kami mengucapkan selamat datang di kediaman kami pada misa persiapan pernikahan Kristianto Patandianan dan Brigita Angelika Wisaga. Misa dilaksanakan untuk mohon berkat dan perlindungan Tuhan agar kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita, dan acara yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar. Adapun acara pemberkatan pernikahan Ica dan Kris akan dilaksanakan nanti pada tanggal 27 Desember tahun 2020 di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Dan pernikahan adat akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 2020 di rumah ini, Jalan Safei nomor 52A. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Pastor Pio Jailani. Sebelum misa dimulai, kami mohon dengan hormat untuk kita semua agar segala bentuk alat komunikasi dinonaktifkan, dan selama acara ini berlangsung tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mulai misa ini. Kita bangkit berdiri, kita awali dengan lagu pembukaan, Fajar mulai menyingsing. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Mikael Muret atau di sini diwakili oleh Ibu Benedetta Deka yang mengajak kita untuk memohon berkat kepada Tuhan agar pertunangan dari kedua anak saudara kita Brigita Angelika dan Kristianto Patandianata dapat berlangsung dengan lancar.
agar cinta kasih di antara mereka itu semakin mendalam dan tahan uji. Maka marilah kita dukung dengan sepenuh hati perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Untuk itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita lebih dahulu mengakui dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita hening sejenak mengakui kesalahan kita, agar kita semakin pantas menjadi tempat kehadiran Allah sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain-lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Engkau juga menghendaki agar mereka saling melengkapi dengan kasih yang sejati. Kedua hamba-Mu ini, Brigita Angelika dan Kristianto Patandianan, sudah saling mengenal. Kini mereka memantapkan hati dalam ikatan pertunangan. Semoga masa pertunangan ini menjadi masa yang menghasilkan buah-buah, di mana mereka saling mengenal, jujur, terbuka, dan tulus. Semoga cinta mereka semakin bertumbuh dan berkembang, serta tahan uji, sehingga pada akhirnya nanti sampai pada ikatan pernikahan suci. Semua ini kami mohonkan demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Suatu ketika Yesus berdoa kepada Bapa bagi para murid-Nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku, ya Bapa. Aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih
yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, khususnya kedua adik kami yang terkasih yang melangsungkan pertunangan mereka. Gereja Kristus memang tidak mengharuskan atau mewajibkan adanya masa pertunangan, tetapi memang dianjurkan bila memang dimungkinkan untuk melakukannya. Sesungguhnya memang ada baiknya bahwa sebelum memasuki mahligai rumah tangga, pasangan calon pengantin itu menjalani terlebih dahulu masa pertunangan, yang juga dimulai dengan mohon berkat dari Tuhan. Itulah sesungguhnya yang paling utama. Artinya kita, khususnya calon pengantin, tidak melakukan sesuatu yang juga menentukan kehidupan kita di masa depan itu secara tergesa-gesa, tanpa persiapan yang lebih matang bagi kedua calon pengantin. Maksudnya jelas, yaitu agar kedua calon mempelai itu ada waktu untuk juga saling mengenali pasangan mereka secara lebih dekat. Ini penting karena sebuah ikatan perkawinan tidak bisa diselenggarakan secara terpaksa atau asal-asalan saja. Yang penting asal menikah beres. Tidak demikian. Perlu persiapan juga dan kesediaan. Baik itu kalau di gereja Katolik ada melalui kursus perkawinan, tetapi terutama ada waktu bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Memang ada yang mengatakan pada masa pertunangan kedua pasangan ini biarlah mereka lebih dulu saling mengenal kebaikan dan kelebihan masing-masing. Nanti pada saat mereka memasuki bahtera rumah tangga perkawinan, akan banyak waktu bagi mereka untuk saling mengenal kekurangannya masing-masing. Supaya maksudnya apa? Tidak kaget saja. Tapi saudara-saudari, Bapak, Ibu terkasih, terlepas dari soal benar tidaknya pandangan tadi, memang kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua saudara kita ini, Ica dan Kris. Tetapi rasanya lebih bijaksana bila kita juga ingat bahwa setiap orang itu pasti memiliki juga kekurangannya. Maka masa pertunangan dapat diandaikan di sini sebagai masa untuk belajar, menerima kelebihan dan kekurangan itu, sebelum nantinya mereka membentuk atau memasuki mahligai rumah tangga berkeluarga. Maka waktunya sebetulnya jangan terlalu singkat, tetapi juga jangan terlalu lama. Saudara-saudariku terkasih, khususnya kedua adik kami yang pada hari ini memulai masa pertunangannya, satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memasuki masa pertunangan adalah
mulai menyadari betul-betul hakikat dari sebuah perkawinan Kristiani. Karena diandaikan orang yang bertunangan itu tujuannya ke depan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga Kristiani. 10 hari lagi loh, tanggal 27. Maka semoga doa Yesus sebagaimana yang tadi kita dengar dalam Injil juga menjadi dasar kasih yang mempersatukan kedua saudara-saudari kita ini. Artinya kesatuan kasih Kristus dan Allah Bapanya hadir di dalam gereja serta mempersatukan keduanya kelak dalam ikatan perkawinan. Sehingga kita juga yang hadir serta mendoakan mereka pada sore hari ini bisa berharap bahwa apa yang telah Tuhan mulai bagi mereka hari ini, kiranya Tuhan sendiri jugalah yang akan menyelesaikannya nanti. Amin. Kita akan memasuki acara doa berkat untuk pertunangan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa oleh kedua calon. Ya Allah, sumber segala berkat, curahkanlah berkat-Mu atas kedua saudara kami ini, Ica dan Kris. Bimbinglah mereka dalam menjalani masa pertunangan ini. Semoga mereka dapat menggunakannya selaras dengan kehendak-Mu, yakni lebih sering mengenal dan saling mencintai. Semoga mereka lebih sehati sejiwa, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat saling mengikat diri dalam perkawinan suci dengan mantap demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih yang telah bersemi dalam hati kami. Dengan bimbingan-Mu, kami ingin menguji dan mematangkan hubungan cinta kami lebih sungguh-sungguh. Kami menyadari kelemahan manusiawi kami, maka kami menyerahkan masa pertunangan ini ke dalam tangan-Mu. Kami ingin menggunakannya selaras dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, semoga lewat masa pertunangan ini, kami semakin mengenal. Bantulah kami agar dapat saling bersikap terbuka dan jauhkanlah kami dari sikap sengaja menyembunyikan kelemahan agar keluarga yang akan kami bangun sungguh kokoh. Bimbinglah kami supaya setia kepadamu. Tegurlah kami bila suatu saat melangkah terlalu jauh atau melanggar kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari kami setiap bahaya dan godaan. Kami berharap bahwa masa pertunangan ini dapat kami lalui dengan selamat dan membawa manfaat besar bagi keluarga yang akan kami bangun. Tetapi, kalau Bapa sendiri mempunyai rencana yang lain untuk kami masing-masing, semoga kami pun percaya akan kebijaksanaan dan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita satukan hati kita, kita panjatkan doa kita bersama dalam doa umat. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan-permohonan yang kami panjatkan dengan penuh harapan dan syukur kepadamu.
Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih yang telah bersemi antara Tante Ica dan Om Kris. Semoga bimbingan-Mu mereka dapat mematangkan hubungan cinta mereka dengan lebih sungguh-sungguh. Dan semoga mereka mempergunakannya selaras dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu agar selama dalam persiapan pernikahan Tante Ica dan Om Kris, kami semua dalam keadaan sehat dan semangat. Acara kami siapkan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk almarhum Bapak atau Baki Felix Mikael Murep beserta keluarga-keluarga kami yang telah menghadap kehadirat-Mu, agar dengan kasih kebesaran-Mu mereka bahagia beristirahat kekal abadi bersama Bapa dan orang-orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah kami kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat di masa pandemi ini, karena setiap saat kami dapat tertular jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Tumbuhkanlah semangat dalam diri kami untuk saling menjaga dan saling melindungi. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya, agar mereka diberi kesembuhan dan sehat kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami di surga, demikianlah permohonan-permohonan yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya jika kami panjatkan permohonan ini lewat Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Terpuji Allah. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam perayaan Ekaristi pertunangan kedua saudara kami ini, terimalah juga ya Tuhan persembahan yang kami panjatkan dalam roti dan anggur pada masa penuh mara bahaya ini. Semoga dengan kuasa-Mu
mereka dapat menjadi sakramen sebagai sumber kesembuhan dan kedamaian melalui Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantaslah kami sampaikan pujian, syukur, dan hormat. Ya Allah yang agung dan mulia, ya Bapa yang baik dan kuasa. Sebab Engkau menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, supaya mereka bersama mengusahakan kebahagiaannya. Patutlah kami luhurkan Dikau, sebab kepada pria dan wanita Kau kurniakan daya cinta dan kuasa untuk mengembangkan umat manusia. Ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Kau cerminkan dalam ikatan cinta antara suami dan istri, sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan. Maka dengan suka hati kami meluhurkan Dikau, Allah Bapa kami, sambil bersembah dan berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan
makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Aduh kami yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang kami doakan di dalam perayaan ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tibalah saatnya kita menyambut komuni kudus. Yang diperbolehkan menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis dan menerima komuni pertama. Bagi yang tidak menerima komuni, tetap berada di tempat dan berdoa.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, syukur kepadamu karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami senantiasa mohon, nyatakanlah berkat-Mu kepada kedua calon mempelai yang akan mengikat diri mereka dalam janji perkawinan suci pada tanggal 27 nanti. Semoga Engkau selalu menerangi rumah tangga mereka berdua. Peliharalah dan padukanlah cinta kasih-Nya agar mereka berdua mampu mengarungi kehidupan rumah tangga yang kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita untuk memberkati pertunangan dari kedua saudari adik kita yang terkasih ini sudah selesai. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Selamat malam. Terima kasih Pastor Pio Jelani yang telah malam ini bersedia memimpin misa pertunangan untuk adik kami Tian dan Ica yang dihadiri keluarga besar dari sebelah Bapak Mikael Mureb maupun sebelah ibu saya, Ibu Bernadetta yang hadir pada malam ini, dan juga untuk Bapak Ruben sekeluarga yang hadir pada malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sungguh
berkat yang berlimpah kita terima malam ini dengan kita telah terima roti kehidupan yang selalu ada menyertai kita, yang menguatkan kita, sehingga berkat yang berlimpah kita harapkan untuk Ica dan Tian yang akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 nanti. Setelah kita menyantap santapan rohani, sebentar lagi kita akan menyantap makanan yang telah disediakan kami. Jadi sebelumnya kami mohon adik kami Pit untuk memimpin doa pada malam ini sebelum kita menyantap makanan yang telah dihidangkan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Untuk yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpin dalam agama Katolik untuk perjamuan makan malam pada malam hari ini. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa terkasih dalam surga, kami berterima kasih kehadirat-Mu atas malam yang berbahagia pada malam hari ini. Engkau bisa mewujudkan kami bisa berjumpa di rumah ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami telah menyelesaikan misa pertunangan seserahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dari Christian dan Brigita. Ya Bapa terkasih dalam surga, pada saat ini keluarga sudah menyediakan makanan. Engkau berkati, Engkau suci kuduskanlah makanan ini agar menjadi sumber kekuatan jiwa dan raga kami. Dan Engkau tahu Tuhan, untuk fakir miskin di luar sana yang tidak mampu makan seperti kami, dan Engkau mampukan mereka agar bisa makan seperti kami pada malam hari ini. Ya Bapa terkasih, inilah doa kami, doa yang Engkau lakukan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pit atas doanya. Saya persilahkan Pak Ruben, Mas keluarga, sama keluarga-keluarga besar kami untuk mencicipi makanan yang sudah disiapkan. Dipersilahkan. Dulu Feli saya juga yang terkasih tunangannya. Sekarang bisa.
Misalnya lama. Ada lagu banyak. Terima kasih lagu. Kalau tidak ada lagu tu, kalau tidak ada lagu tu sepi. Ini dari anak yang tak anak kawan kami korban. Sudah pandemi sudah pakai alat kor. Kalau tidak pandemi ini benar tu orang kor. Ini ada hidup tadi. Makan sebentar. Saya memaskan dulu. Akhir. Kabarnya kadang baik, kadang masih ramai sekali. Itu kan orang rumah.
Kan bagus.